Berikutnya adalah uji validitas data. Jadi validitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur apakah alat ukur itu sesuai atau tidak. Alat ukur itu bisa berupa alat ukur ya. Kalau Anda tahu meteran gitu kan. Kalau Anda untuk mengukur berat badan, jangan pakai meteran. Berarti kan tidak sesuai. Kalau Anda mengukur berat badan pakai meteran, itu namanya tidak valid karena alat ukurnya tidak sesuai. Nah, kalau statistik, biasanya alat ukurnya dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk kuesioner. Contoh, kalau Anda ingin tahu apakah makanan itu enak atau tidak, pertanyaannya adalah apakah rasanya gurih? 1. Apakah nyaman di lidah? 2. Itu pertanyaan yang pas atau valid. Jangan Anda tanyakan apakah kandungan nutrisinya tinggi. Nah, itu nggak ada hubungannya sama enak sama tidak. Gitu. Jadi pertanyaannya juga harus valid. Nah, kalau misalkan uji kecukupan data kan hanya untuk ngecek cukup atau enggak. Uji keseragaman data juga hanya untuk ngecek seragam atau tidak itu data. Kalau uji validitas untuk ngecek apakah cara kamu ngumpulin data itu valid atau tidak. Gitu. Ya. Nah, uji validitas ini bisa diangkakan. Makanya di sini ada contoh R. R itu rumusnya adalah N kurung buka sigma X kali Y dikurangi sigma X kali Y dan begitu seterusnya. Itu untuk mencari R. Berarti kalau untuk mengecek validitas, pada saat kamu akan membuat pertanyaan, kamu harus mikir dulu apakah pertanyaannya relevan atau tidak. Misalkan gini, kamu ingin tahu ya, apakah BMI itu ingin berbisnis di Indonesia atau ingin bekerja di Indonesia? 2 pertanyaan itu. Berarti kamu harus nyusun pertanyaan, gimana yang nanyanya gitu kan? Ya kan? Pertanyaan sederhana adalah, kamu akan berbisnis. Optionnya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju misalkan. Pada saat dia menjawab setuju berarti valid. Tetapi kalau pertanyaannya wirausaha merupakan peluang besar, kemudian jawabannya setuju tidak setuju, kalau menurut saya nggak pas kamu nanyain seperti itu, karena pertanyaannya adalah umum. Mungkin pertanyaan harus lebih spesifik. Anda akan membuka usaha gitu kan? Nah, itu lebih spesifik, berarti itu valid. Tetapi kalau pertanyaannya wirausaha merupakan peluang yang baik, nah itu nggak jelas, berarti kan tidak valid. Ngerti? Nah, contoh di sini ada 2 variabel X1 motivasi karyawan. Apa yang membuat karyawan termotivasi? Ya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, Anda harus bisa menghitung. Contoh, berarti Anda misal ini dalam kasus ini ya, itu artinya Anda menanyakan tentang motivasi kepada 30 orang. Berarti 30 orang Anda kumpulin, Anda tanya satu-satu tentang motivasinya dia bekerja. Kemudian di situ ada skor nomor 1 itu sebagai variabel X. Kemudian ada total skor sebagai variabel Y. Begini, kok bisa muncul angka-angka seperti itu Pak? Gini ceritanya. Ceritanya Anda akan menanyakan tentang motivasi kerja karyawan. Ya, apa sih motivasi? Apa yang membuat mereka termotivasi? Misalkan Anda punya 2 soal, 1, 2, 3, 4. Soal pertama, Anda, Pak, pilihannya kan di sini ada 4 nih. Maaf ya, pilihannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pilihannya ada 4. Nih, misalkan sangat setuju,
Setuju, ragu-ragu, tidak setuju gitu Ustaz. Ya. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Orang yang pertama Anda tanyai namanya si Andi. Ya. Si Andi sini. Kamu tolong jawab pertanyaan ini tentang motivasi. Pertanyaan pertama adalah Anda datang ke kantor tepat waktu. Si Andi jawab, oh iya, saya setuju. Anda semangat bekerja di kantor. Dia pilih ini Ustaz. Gitu ya. Pertanyaan ketiga, gaji Anda cukup. Kemudian dia mikir-mikir lagi. Gaji Anda cukup? Kayaknya enggak, gitu kan? Gitu kan? Ini jawabannya. Perhatikan. Ini bisa menjadi skor. Ya. Kalau misalkan dia jawab setuju, skornya 3. Kalau ragu-ragu, skornya 2. Kalau tidak setuju, skornya 1. Kan sesuatu yang berupa opsi bisa jadi angka. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan ini valid untuk kasus motivasi karyawan? Pertanyaannya gitu kan. Kita nggak tahu apakah valid atau tidak. Valid itu artinya pernyataan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang disebut dengan motivasi tadi. Tidak valid itu artinya tidak sesuai, nggak nyambung. Kita kan hanya berharap ini orang bisa kelihatan nggak motivasinya gitu. Oke. Tentunya Anda tidak mungkin dong menanyakan ke si Andi doang, ya kan? Berapa orang yang Anda tanya? 30 orang, ya kan? Nah, tentunya ada yang namanya Andi, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Daud, pokoknya 30 orang. Setiap orang dikasih lembaran yang sama, berarti ada 30 orang. Kemudian 30 orang itu sudah menjawab dan mengisi. Kemudian Anda kumpulkan. Anda ingin ngecek apakah jawabannya itu valid atau tidak gitu loh. Ngerti? Itulah yang disebut dengan uji validitas data. Bagaimana cara mengujinya? Anda runut satu persatu. Yang kita lakukan ini adalah untuk mengecek pertanyaan nomor 1. Yang kita lakukan ini. Caranya begini. Berarti kalau ada 4 pertanyaan, Anda lakukan proses ini 4 kali. Bagaimana kalau ada 100 pertanyaan? Anda lakukan proses ini 100 kali. Ya. Lalu pertanyaannya, dari manakah Pak muncul skor 3 ini? Nah, ini kan ceritanya soal nomor 1. Berarti kan Anda hanya nomor 1 saja. Gitu kan? Ini berapa? Katakanlah 3 soal ya. Lalu angka 3 itu dapat dari mana? Si Andi menjawabnya setuju, maka ditulislah si Andi angka 3. Si Yusuf ternyata menjawabnya setuju juga, maka si Yusuf kan masuk ke nomor 2, ditulis angka 3. Daud menjawabnya juga sama juga, 3. Dan begitu seterusnya sampai orang ke-30. Itulah, ini asalnya dari mana? Ini asalnya adalah dari jawaban ini dari setiap orang. Gitu. Ngerti? Skornya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya total score. Total score itu dapat dari mana? Si Andi, dia jawabnya setuju. Berarti yang pertama dapat poin 3. Ya enggak? Kemudian yang kedua ragu-ragu, berarti dapat poin 2. Yang ketiga dapat poin 1. Berapa total skornya? 3, berarti 6. Nah, itulah dasar untuk menentukan ini. Tapi kok kenapa saya nggak tahu pertanyaannya ada berapa biji, gitu kan? Disitulah asalnya angka 29. Berarti
ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 skornya, yang ini adalah total skornya si Andi itu gitu. Ngerti ya? Sehingga Anda dapat variabel X dan variabel Y. Ini untuk pertanyaan pertama. Berarti bagaimana Pak kalau misalkan saya ingin ngecek pertanyaan kedua? Terus, kalau saya ingin mengecek pertanyaan kedua, berarti yang di sininya bukan 3 dong, yang di sininya adalah 2. Dan yang di sininya adalah 6, gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Berarti satu beginian itu untuk mengecek satu pertanyaan. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau misalkan tidak valid? Kalau tidak valid selesai, Anda ganti pertanyaannya, jangan itu. Kemudian Anda tanyakan lagi, gitu kan? Itu kalau sekiranya tidak valid. Nah sekarang Anda sudah dapat variabel X dan Y. Apa yang Anda lakukan berikutnya? Yang Anda lakukan berikutnya adalah, ini ngerti ya tabel ini ya? Yang Anda lakukan berikutnya, X dikali Y, ya. Berarti kalau begitu ini dikali ini dapat segini. Oke? Ini bukan X2, tetapi X pangkat 2. Maaf ya, ini X pangkat 2. Kamu bilang aja pengen ke Daus. Dah, perhatikan. X2 itu adalah X pangkat 2. Berarti 29 pangkat 2. Berarti 3 ya. X yang ketiga pangkat 2 9. Y pangkat 2. Ini pangkat 2. Anda totalkan semua ya ke bawah, sehingga dapat sigma XY di bawah, ya kan? Sehingga dapat sigma X pangkat 2 di bawah, sehingga dapat sigma Y pangkat 2 di bawah. Di bawah juga ada sigma X, ada sigma Y di bawah. Ngerti? Setelah dapat sigma itu, Anda masukkanlah ke rumus R. Nah, ya saking baiknya saya sama kamu, saya kasih tahu rumusnya. Pak, gimana caranya kita bisa tahu rumus ini? Dihafalin. Anda hitung R. R itu adalah, perhatikan, ini kan sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kali Y. X kali Y, betul. Ya. Ini sigma X pangkat 2. Ini sigma Y pangkat 2, kan udah ada semua. Ini dan ini. Ya udah, N-nya kan 30 masuk. X berapa X? X dikali Y dikurangi sigma X kali Y, dan begitu seterusnya. Nah, angkanya Anda ingin cek di bawah. Angkanya seperti itu, ya. Setelah Anda cek angkanya, hitung, sehingga dapat 0,76. Nah, perhatikan, jika R lebih besar daripada 0,316, maka dinyatakan valid. Perhatikan, ini lebih besar dari sini atau tidak? Lebih besar. Berarti pertanyaannya itu valid. Jika kurang dari ini, berarti tidak valid. Gitu loh. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau tidak valid? Kalau tidak valid, tolong diganti pertanyaannya. Tanyain lagi. Kemudian ditanyain lagi ke 30 orang, diuji kecukupan datanya lagi, diuji keseragaman datanya lagi, dan diuji validitasnya lagi. Gitu. Gitu. Jadi tidak sembarangan untuk mengecek apakah sesuatu itu valid atau tidak. 0,316 ini Itu dari ketentuan. Dari ketentuan. Nah, ternyata di soal itu ceritanya, berarti untuk mengecek butir pertanyaan 2, Anda bikin lagi tabel yang kayak di atas. Pertanyaan 3, bikin tabel lagi kayak di atas.
Pertanyaan 4, bikin lagi tabel kayak di atas. Begitu seterusnya sampai ke pertanyaan ke-10. Sehingga kita tahu, oh, pertanyaan 3 tidak valid. Kita ganti pertanyaannya, kita tanyakan lagi ke 30 orang. Kemudian uji keseragaman data, kecukupan data, dan begitu seterusnya. Sampai valid. Sampai valid.